Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya dan salam sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia dan sejahtera. Amin. Sekarang tanggal 23 Agustus tahun 2023, hari Rabu, jam 10 pagi lebih 51 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Saya ulang nomor HP WhatsApp saya ya 0878 73406915. Kalau Anda mau hubungi saya lewat WhatsApp, saya kirim pesan. Hari ini judul videonya adalah Negara Indonesia Butuh Indigo. Posting ini saya tujukan kepada Presiden Indonesia setelah Presiden Pak Joko Widodo. Sampai detik ini saya mendukung Pak Presiden Joko Widodo sampai akhir jabatan tanggal 15 Oktober 2024. Ya, sampai 15 Oktober 2024 saya sampai akhir itu ya, sampai akhir jabatannya ya. Karena komitmen saya sejak Pak Joko Widodo mencalonkan diri jadi presiden di periode pertama sampai periode kedua ini, saya tetap mendukungnya sampai akhir jabatan. Sebenarnya ya, jujur saya kecewa dengan Pak Presiden Joko Widodo ya. Tapi Anda jangan anggap saya buzzer ya, enggak ya. Saya adalah pendukung Pak Joko Widodo ya. Anda jangan anggap saya sebagai oposisi ya. Saya adalah pendukung Pak Joko Widodo. Jadi kenapa saya kecewa? Pak Jokowi itu berkali-kali bahkan tak terhitung merasa tidak butuh namanya indigo. Saya sudah berkali-kali melalui media sosial, di Facebook saya Wang Sugito, atau di Instagram saya Mekar_Prangko_Kuno. Kalau di Facebook kan melalui inbox kan, kalau di Facebook kalau di YouTube, kalau di Facebook kan melalui inbox kan, inbox Wang Sugito. Kalau melalui IG, melalui DM Mekar_Prangko_Kuno. Saya tuju Pak rekrut indigo, Pak rekrut indigo. Yang saya heran, berkali-kali saran saya dipakai tapi saya tidak dihubungi dengan Pak Jokowi. Saya tidak dihubungin. Saya memang memaklumin dalam arti gini loh, Pak Jokowi itu kan lulusan universitas terkenal di Indonesia. Nggak usah sebut kampusnya lah, ntar sebut dengan pencemaran nama baik ya. Sebagai seorang akademis mungkin ya, sekali lagi sebagai seorang akademis mungkin Pak Jokowi merasa malu kali sekali. Mungkin ini dugaan saya ya. Mungkin kalau pandangan saya Pak Jokowi merasa malu, walaupun ini dari seorang buzzernya, pendukungnya, Pak Jokowi merasa malu memakai jasa indigo. Ya bisa aja kan, bisa aja bisa kata Pak Ani, ini ilustrasi bayangan saya ya. Bisa kata andai kata Pak Jokowi pakai jasa indigo, pasti akan dibully. Wah, lulusan akademi pakai jasa indigo, nggak percaya diri. Mungkin tuh pandangan saya ya, mungkin makanya Pak Jokowi tidak pakai jasa indigo gitu ya. Saya sih memaklumin ya, sekali lagi saya memaklumin ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang menghina Pak Jokowi, mulai dari hinaan fisiknya, maksudnya apa ya, sebut dengan ya kayak gitulah, lo tahu sendiri lah. Saya berkali-kali bela Pak Jokowi di media sosial ya kan. Dan sampai saat ini saya tetap bela Pak Jokowi sampai akhir jabatan Pak Jokowi 15 Oktober 2024. Setelah itu ya Pak Jokowi kan udah jadi rakyat biasa. Kalau jadi rakyat biasa ya tidak perlu dibela. Karena kalau yang saat ini Pak Presiden Jokowi kan jadi presiden, kalau nggak dibela itu akan mempengaruhi Indonesia ya, kayak gitu.
Tapi saya berharap presiden-presiden setelah Pak Joko Widodo, ya kan, presiden tahun 2024, presiden tahun 2029, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, mau memakai jasa Indigo. Jadi saya memberi satu ilustrasi ya, seperti kayak mata ya. Tapi saya disclarekan dulu ya, saya tidak ada maksud untuk membuli orang-orang cacat ya. Saya tidak ada maksud membuli untuk orang-orang cacat ya. Jadi gini loh, non indigo itu mata sebelah kiri, sedangkan indigo itu mata sebelah kanan. Ini ilustrasi ya, sekali lagi ini ilustrasi ya. Kalau orang tidak pakai jasa indigo, dia hanya pakai mata sebelah kiri saja gitu. Jadi gini loh, semua keputusan yang tidak memakai jasa indigo pasti kan basicnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan berasal dari sekolah dan dari kampus. Sedangkan orang yang memakai hitung-hitungan ilmu ilmiah, ya kan, itu saya memberi kata ibarat kata seorang yang melihat hanya sampai batas 10 meter saja, ya kan, meter ke 11 dan seterusnya mereka nggak melihatnya. Jadi ya begitu. Saya ambil contoh gini lah, sebelumnya itu saya pernah berapa kali bilang ada bencana nggak ditanggap, benar-benar ada bencana, ya kan. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan hanya mendeteksi keberadaan 2 hari atau 3 hari sebelum bencana dengan alat-alat canggih, ya kan. Sedangkan kalau indigo itu dia di mata sebelah kanan, dia bisa melihat, ini ilustrasi ya, sampai ratusan ribu kilometer. Ini ilustrasi, jadi dia bisa melihat yang ke masa lalu dan masa depan. Jadi bisa dimix informasi itu untuk disajikan untuk saat ini. Makanya kenapa saya bilang negara Indonesia itu butuh indigo ya kayak gitu. Jadi dikombinasi aja antara pandangan ilmiah yang ilustrasi saya mata sebelah kiri dengan pandangan indigo mata sebelah kanan. Kan kalau seseorang memakai dua mata kan jadi sempurna melihat pemandangannya. Coba kalau Anda maaf kata ya, saya tidak maksud membuli orang cacat ya, sekali lagi saya tidak maksud untuk membuli orang cacat. Coba Anda cuma lihat pandang sebelah kiri saja, ya kan nggak sempurna, bisa melihat tapi nggak sempurna. Atau Anda pandang sebelah kanan saja, yang nggak sempurna. Saya pun saat saya menterawang, saat pun saya lewat vision, saya pun memixnya dengan ilmu ilmiah, nggak sembarangan. Ya walaupun memang basic saya cuma lulusan sekolah persamaan bagian IPA, sekolah malam ya kan, dulu zamannya disebut sekolah malam, ujian persamaan. Tapi setiap saya dapat vision, setiap atau sastrawan, saya mencari saya juga mencari menyamakan dengan ilmu ilmiah saya. Jadi kayak begini loh, ambil contoh. Beberapa bulan yang lalu saya bilang ada potensi Aceh kena tsunami. Lalu saya memixnya dengan informasi yang ilmiah. Memang ada potensi, karena kenapa? Di wilayah Aceh itu ada lempengan-lempengan yang memang berdekatan dengan lempengan-lempengan Asia, ya kan, yang ada di benua yang ada di anak benua India itu. Jadi di dalam laut ya. Kalau lempengan-lempengan itu kegesek, itu akan menyebabkan air itu meluap. Itu ilmiah. Iya, itu ilmiah. Nggak mungkin saya bilang akan ada tsunami di Gunung Jayapura itu, di Gunung Papua. Nggak mungkin. Karena kenapa? Karena memang lempengannya Papua itu tidak akan ketemu dengan lempengan anak benua Asia yang ada di India. Lempengan Papua itu ketemunya dengan lempengan yang ada di Pasifik. Nah, itu beda lagi kasusnya. Nah, itu. Jadi
Indigo itu memang kalau saya dapat vision atau saya terawang, saya akan selalu cari informasi dalam bentuk ilmiah juga, bukan semena-mena saya. Walah enggak. Iya kan, walaupun saya lulusan SMA persamaan, tapi saya cari informasi juga. Ketika dapat vision, saya mix dengan informasi ilmiah. Saya berharap, sekali lagi saya berharap presiden-presiden Indonesia setelah Pak Joko Widodo memakai jasa Indigo Recruit. Bentuklah satu unit khusus tersendiri yang langsung di bawah otoritas presiden, yaitu unit Indigo. Ya kan, Indonesia kan banyak unit-unit yang saat ini, ya kan, subunit yang langsung di bawah kendali Pak Presiden, yang saat ini presidennya Pak Joko Widodo, ya kan. Tambah satu unit aja kan nggak masalah kan, paling pemerintah keluarin uang berapa sih, ya kan. Jadi manfaatnya jauh lebih bagus. Ya, untuk saya tidak memaksa Pak Joko Widodo merekrut Indigo, karena kenapa? Memang basicnya Pak Jokowi tidak mau memakai jasa Indigo karena dia ilmiah, karena dia lulusan akademis kampus terkenal di Indonesia. Ya nggak apa-apa, itu saya nggak memaksanya. Tapi saya berharap presiden-presiden setelah Pak Joko Widodo coba berpikir ulang, ayo Pak rekrut Indigo. Tes aja Indigo bisa, caranya tes gimana? Terawang sumber penyakit, ya kan? Yang saya bilang, cari satu orang yang nggak terkenal, jangan yang terkenal. Kalau terkenal kan Anda bisa alasan, Bapak bisa cari info di internet. Ya oke lah, satu orang yang tidak terkenal, saya akan terawang sumber penyakitnya, 10 sumber penyakitnya, lalu saya tulis, saya masukkan ke dalam amplop. Orang itu cek general check up, saran saya di rumah sakit Indonesia sajalah, biar tidak membuang-buang devisa negara, ya kan. Ketika sudah selesai general check up, bawa ke dokter untuk dicatat dalam bahasa Indonesia, lalu cocokin. Kalau dari 10 terawang saya ada 3 yang benar, berarti memang saya Indigo. Kok bukan 10? Wow, 3 aja udah hebat loh. Zaman Uni Soviet ada satu yang bisa dari 10 dari terawang, satu yang benar, 9 nggak benar, hasilnya nggak sesuai dengan terawangnya. Tapi satu tuh itu direkrut sama Dinas Rahasia Intelijen Uni Soviet, KGB. Saya percaya kalau saat ini Uni Soviet masih ada, saya pasti akan direkrut oleh KGB, pasti dan pasti dan pasti. Tapi sayangnya Uni Soviet sudah bubar. Saya berharap negara Indonesia pakai jasa saya. Atau juga ada swasta Indonesia mau pakai jasa swasta Indonesia mau pakai jasa saya boleh, atau negara-negara asing juga mau pakai jasa saya boleh. Khusus untuk swasta asing atau negara asing yang mau pakai jasa saya, perjanjian dulu ya. Satu, tidak menyerang Indonesia. Kalau swasta asing atau negara asing sanggup mensetujui syarat saya di luar syarat bayar ya, oke. Saya sampai detik ini saya menunggu siapa yang mau rekrut saya. Oke, buat Anda yang mau rekrut saya silakan. Ini nomor HP WhatsApp saya, 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya, 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya, 087873406915. Jadi siapapun boleh rekrut saya, baik itu negara Indonesia ataupun swasta Indonesia, atau negara asing atau swasta asing. Saya Indigo bisa melihat masa depan dan saya banyak ide-ide. Dan saya punya satu kemampuan khusus, yaitu menterawang letak posisi sumber minyak bumi. Itu dahsyat loh. Oke. Saya mohon maaf bahwa posting ini tidak bermaksud untuk sombong ya, karena buat saya, buat apa sombong? Karena saya nggak ada apa-apanya. Rumahnya masih ngontrak saya. Nggak ada maksud sombong. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya. Sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia.
Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Saya menanti negara Indonesia merekrut saya. Saya menanti swasta Indonesia merekrut saya. Saya menanti negara asing merekrut saya. Saya menanti swasta asing juga merekrut saya. Tapi saya nggak mau kalau yang merekrut saya itu teroris, saya nggak mau, atau bandar narkoba, saya tidak mau ya. Oke, sekian dan terima kasih.